menyangkut keputusan Presiden tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu yang kabarnya telah ditandatangani sesuai pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus 2022, pidato kenegaraan. Dalam draft Kepres yang beredar, tim ini disingkat dengan nama Tim Paham dengan sejumlah anggota yang sesungguhnya diantaranya dianggap sebagai sosok yang bermasalah terkait pelanggaran hak asasi masa lalu. Kami Setara Institut memandang pembentukan Tim Paham ini hanyalah proyek mempertebal impunitas dan pemutihan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang belum tuntas diselesaikan oleh negara. Langkah pemerintah membuktikan bahwa Jokowi tidak mampu, unable, dan tidak mau, unwilling, menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, bahkan yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Mungkin ada sekitar 7 kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Alih-alih merangkai kepingan-kepingan fakta dan informasi untuk mengakselerasi mekanisme yudisial yang selama ini menjadi perintah Undang-Undang Nomor 26 2000 tentang Pengadilan HAM, Jokowi justru menutup rapat tuntutan publik dan harapan korban atas kebenaran dan keadilan. Ini menunjukkan bahwa Kepres yang dibuat oleh Jokowi untuk Tim Paham ini bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Bisa dibayangkan setelah Tim Paham ini menyelesaikan tugasnya nanti, maka Jokowi akan mengklaim bahwa semua pelanggaran hak asasi manusia telah diselesaikannya. Saya kira Jokowi bukan tidak paham alur penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, tetapi nyata bahwa keputusan Presiden ini bagian dari persengkongkolan berbagai pihak untuk mencetak prestasi absurd bagi Jokowi. Pemutihan bagi yang selama ini diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia, dan bahkan bagi para pejabat dan lingkaran kekuasaan yang selama ini tersandung tuduhan pelanggaran hak asasi manusia sehingga terus-menerus gagal dalam pencapresan. Argumen bahwa keputusan Presiden ini tidak akan menutup peluang penyelesaian melalui jalur yudisial sebagaimana juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, ini hanyalah retorika sejenak yang secara politik adalah hiburan bagi korban. Di tengah konfigurasi kekuasaan yang tidak memiliki perhatian pada penghormatan, pemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia, tuntutan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa yang akan datang akan semakin kehilangan dukungan politik. Secara ringkas, Tim Paham hanyalah panitia yang dibentuk Jokowi untuk memberikan semacam santunan kepada korban yang ditujukan untuk pembungkaman atas tuntutan dan aspirasi korban. Secara lebih jauh, ini merupakan penghinaan terhadap korban. Kepres yang diterbitkan sehari sebelum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan hanya harus ditolak, tapi harus dipersoalkan secara hukum dan politik. Alih-alih memberikan kebahagiaan di Hari Merdeka, Jokowi justru mengubur aspirasi dan harapan korban untuk tidak pernah bisa merdeka dari impunitas dan ketidakadilan. Terima kasih.